قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam grup kajian dakwah Ramdhani. Walaupun sebenarnya sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tapi kita perlu sampaikan beberapa pertanyaan ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, Ustadz, ada sebagian tradisi kalau istri hamil, suaminya tidak boleh membunuh binatang karena bisa berpengaruh pada anaknya. Bagaimana syariat menyikapi hal ini? Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini apa yang disebut dengan istilah, kalau bahasa kita, mitos atau takhayul. Begitu juga dalam bahasa syariat Nabi atau dalam bahasa hadis Nabi disebut dengan istilah at-tatayyur, yaitu adanya anggapan terjadi kesialan atau bahaya atau mudarat serta hal yang tidak diinginkan ketika melakukan perbuatan tertentu pada masa-masa tertentu. Di antaranya ketika istri sedang hamil, maka ada pantangan-pantangan, istilahnya tidak boleh suaminya melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan secara langsung. Maka ini tidak benar, dan ini kalau diyakini bisa mengarah kepada asyirkul asghar, ya, syirik kecil. Segala sesuatu yang tidak ada pantangan larangan dalam syariat Islam maka tidak perlu dikhawatirkan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah, doakan supaya janinnya sehat, kemudian sering dibacakan ayat Al-Qur'an, ya, apakah ibunya atau ayahnya, karena janin itu bisa merespon melalui pendengarannya bahwa Al-Qur'an dibacakan, itu akan membuat menjadikan sebab janin tersebut menjadi berkah dan bisa menumbuhkan kecerdasan insyaallah. Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana fikih sunnahnya jika ada sholat berjamaah, sholat isya, imam kekurangan rakaat, hanya 3 rakaat sholatnya, dan salah satu jemaah yang ingat namun disampaikan setelah salam. Apakah sholatnya harus diulang dari awal atau cukup sujud sahwi saja? Kemudian makmumnya ikut sujud sahwi atau tidak? Mohon penjelasannya dan dasar hukumnya. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW pernah sholat zuhur 2 rakaat saja. Dan sahabat ketika itu bingung, heboh, walaupun tidak berani bertanya kepada Nabi dan tidak berani memberitahu kepada Nabi SAW. Hingga akhirnya para sahabat sebagian sudah keluar masjid, di luar masjid baru mereka pada saling bertanya, apakah Nabi sholatnya hanya 2 rakaat atau memang sholat zuhur ini sudah dirubah syariatnya, tidak lagi 4 rakaat, hanya menjadi 2 rakaat saja. Maka ada salah seorang sahabat yang berani mendatangi Nabi SAW, kemudian bertanya, Rasulullah, apakah sholat zuhur sudah diganti dan dirubah menjadi 2 rakaat saja? Maka Nabi SAW berkata, sholat zuhur tidak dikurangi, tetap 4 rakaat. Maka dia atau sahabatnya berkata, ya Rasulullah, engkau sholat hanya 2 rakaat tadi. Maka Nabi SAW ketika itu berkata kepada sahabat, kenapa kalian tidak ingatkan aku? Sesungguhnya aku manusia seperti kalian dan aku ada sifat lupanya. Maka setelah itu Nabi SAW bertakbir, kemudian diikuti oleh para sahabat melanjutkan sholat yang kurang. Jadi kurangnya 2 rakaat, maka Nabi SAW sholat 2 rakaat lagi, menyempurnakan rakaat ketiga dan keempat. Kemudian setelah itu beliau SAW sujud sahwi sebelum salam. Ya, 2 kali sujud sebelum salam. Dan semua makmum juga ikut sujud sahwi. Seperti itu. Jadi nggak perlu diulang sholatnya. Berapa rakaat yang kurang, kerjakan juga pada saat ingat. Misalnya ingatnya sudah jauh, baru teringat, sudah bubar, masing-masing ingat, maka masing-masing menyempurnakan di rumah masing-masing. 1 rakaat kurangnya, sholat saja 1 rakaat, kemudian sebelum salam, itu sujud sahwi. Dan sebenarnya juga boleh sujud sahwinya setelah salam. Ya, sujud 2 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, dan salam tanpa membaca
tahiyat. Adapun bacaannya ada khilaf di sini, ada yang mengatakan tidak membaca apa-apa dan ada yang mengatakan bahwa membaca doa seperti doa sujud. Wallahu a'lam. Kemudian ketiga, pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, salat sunnah 4 rakaat sebelum asar yang ada hadis perawinya Abu Daud. Salat sunnah apa namanya Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fikum. Ini hadis ini sahih dan para ulama menganjurkan memang bahwa salah satu sunnah sebelum sholat asar adalah mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Walaupun sebetulnya kalau dikerjakan 2 rakaat juga boleh. Kalau kita kerjakan 2 rakaat, maka itu masuk dalam kategori sholat sunnah di antara adzan dan iqamah. Dan maka sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar ini juga bahagian dari sholat sunnah di antara adzan dan iqamah. Kemudian juga apa yang disebut dengan istilah sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah, yaitu sholat sunnah rawatib yang tidak terlalu dianjurkan dan tidak terlalu ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan dikerjakan karena hadis yang sahih dan boleh kita kerjakan 4 rakaat dan boleh kita kerjakan 2 rakaat saja. Barakallahu fikum. Yang terakhir, yang keempat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, kalau zakat perhiasan yang dipakai pada saat pembeli dan sebelum dipakai harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian berapa persen yang harus dikeluarkannya? Karena katanya ada hadis yang mengatakan kalau tidak dikeluarkan zakatnya maka sama dengan memakai bara api. Apakah itu sahih hadisnya? Kalau emas simpanan itu berupa perhiasan atau bukan seperti emas batangan, harus dikeluarkan nisabnya setelah mencapai berapa gram dan sudah haul setahun. Mohon dijelaskan Ustadz, ada yang nitip pertanyaan ke saya. Syukran. Barakallahu fikum terkait dengan zakat perhiasan. Jadi intinya adalah bahwa zakat perhiasan yang dipakai oleh wanita dan niatnya untuk dipakai saja, ya niatnya hanya dipakai dan tidak disimpan, maka itu tidak wajib zakat menurut sebagian pendapat ulama. Dan wallahu alam saya cenderung dengan pendapat ini bahwa zakat yang perhiasan yang dipakai oleh wanita yang dia beli niatnya untuk berhias di hadapan suaminya, maka insya Allah itu tidak wajib zakat. Kalaupun mau dikeluarkan zakatnya ya sebagai sedekah saja. Kemudian zakat yang dikeluarkan atau zakat emas yang dikeluarkan adalah zakat emas yang niatnya untuk disimpan sebagai investasi, tabungan dan sebagainya. Ya, walaupun terkadang dipakai tapi niatnya untuk disimpan saja, ya sekali-sekali dipakai, maka niatnya kembali kepada yang awal bahwa itu dijadikan sebagai simpanan dan sebagai investasi atau tabungan, maka yang seperti ini yang wajib zakat. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya ada 2 syaratnya, yaitu zakat perhiasan ini tidak wajib kecuali kalau sudah sampai pada nisabnya. Nisabnya itu adalah 85 gram emas. Jadi kalau seseorang punya 85 gram emas, maka dia sudah masuk pada satu syarat wajib zakat. Akan tetapi ada syarat yang kedua, ada yang disebut dengan istilah haul. Haul itu putaran waktu 1 tahun. Jadi selama setahun penuh, misalnya 1 Januari 2020 sampai 30 Desember 2020, nah, jadi setahun penuh, emas yang dia tabung dan emas yang dia miliki itu tetap berada pada nilai atau jumlahnya 85 gram emas. Misalnya 100 gram, 120 gram, atau 200 gram, dan sebagainya. Maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dari total seluruh emas yang disimpan. Jadi kalau misalnya emasnya 100 gram, maka keluarkan 2,5% dari 100 gram tersebut. Bukan dikeluarkan 2,5% dari 85 gram tadi, yaitu nisab namanya. Ya, kalau emas itu selama setahun berkurang dari 85 gram emas dalam waktu setahun atau misalnya 1 bulan, 1 minggu, kemudian nanti naik lagi, maka ngulang lagi dia hitungannya kapan emas itu di atas 85 gram lagi. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون